Halo, selamat datang di video edukasi matematika dan statistika at Riko Aja. Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana melakukan cleaning data dengan menggunakan program Excel. Pertama-tama, contoh data yang kita gunakan kali ini adalah data yang diambil dari situs resmi WHO dan merupakan metadata yang secara spesifik kita pilih SDG 3.C. SDG ini merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals yang diupdate sampai dengan tahun 2023. Data ini berisikan jumlah tenaga kerja kesehatan secara global yang tujuannya untuk melihat peningkatan jumlah tenaga medis di seluruh dunia secara periodik. Data ini juga memiliki informasi negara, tahun, jumlah tenaga medis yang dihitung per 10.000 populasi, dan nama-nama profesinya. Oke, mari kita lihat data tabularnya. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam data ini kita memiliki 22 variabel kolom yang dapat kita lakukan eksplorasi lebih dalam. Namun, untuk keterbatasan video ini, kita hanya melihat 4 variabel saja. Yang pertama, kita akan memilih variabel GeoArea Name, yaitu ini. Kemudian variabel Time Period, kemudian variabel Value, serta variabel Type of Occupation. Sedangkan untuk variabel kolom lainnya, itu kita lakukan penghapusan saja. Oke, nah untuk memudahkan pelabelan untuk variabel yang sudah dipilih, kita ganti nama GeoArea Name ini dengan variabel negara. Kemudian untuk variabel time period kita ganti dengan variabel tahun. Sedangkan untuk variabel value kita ganti dengan variabel jumlah. Dan untuk variabel type of occupation kita ganti dengan variabel profesi. Oke. Nah, di sini kita melihat data jumlah ini masih dalam format string. Jadi kita akan merubah data string ini menjadi data numerik dengan cara memilih tab data, lalu kita pilih icon text to column, kemudian kita pilih next, lalu kita pilih finish. Oke, data jumlah sudah berhasil dalam format data numerik. Nah, untuk melihat lebih jauh lagi apakah daftar kategorinya bisa dilihat di dalam keempat variabel tersebut, kita bisa menyalakan fitur filtering yang ada di dalam tab home. Namun sebelumnya kita select all dulu, lalu pilih tab home, kemudian melihat fitur filter yang ada di sebelah kanan. Ini dia. Dan akibatnya nanti melihat tanda panah ke bawah, di mana tanda panah ini akan berisikan kategori yang ada di masing-masing variabel tersebut. Contohnya negara, kita bisa lihat nama-nama negara yang ada. Untuk tahun, di sini tahunnya dimulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019. Dan untuk profesi itu ada 5 ya, ada dokter gigi, perawat, kemudian bidan, kemudian ahli obat-obatan atau farmasi, dan dokter fisik ya. Nah, oke, kita pilih oke. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa melakukan evaluasi lebih dalam lagi untuk bisa menentukan tujuan dari visualisasi data ini. Sekarang kita akan fokus untuk merubah data tabular ini ke dalam tampilan data pivot. Nah, caranya adalah kita pilih semua sel, lalu pilih tab insert, kemudian pilih pivot table, dan kita pilih OK saja. Nah, sekarang kita sudah memasuki pivot table, dan untuk memodifikasi table ini, kita bisa mengaturnya pada Windows yang ada di sebelah kanan ini. Di sini kita memiliki 4 variabel, kemudian kita akan letakkan variabel negara ke variabel rows, kemudian untuk variabel tahun serta profesi itu ke dalam field column. Kemudian untuk variabel jumlah kita masukkan ke value. Nah, terlihat data yang ada di dalam pivot table ini itu cukup panjang. Tentunya ini akan tidak baik dalam melakukan visualisasi data. Oleh karena itu kita akan lakukan yang namanya deleting data.
Nah, pertama, kita harus menentukan tujuan dari data ini apa. Misalkan, saya ingin membandingkan data profesi suster, bidan, dokter pada tahun 2014 dan 2019 saja. Artinya dilihat jeda 5 tahun itu ada perubahan atau tidak, seperti itu. Jadi di sini kita akan menggunakan field filters untuk menghapus tahun yang tidak kita inginkan. Nah, oke, kita pindahkan saja variabel tahun dari field columns ke dalam filter. Lalu di baris yang atas kita pilih select multiple items, dan tahun yang kita pilih adalah 2 tahun aja, yaitu tahun 2009 misalkan, seperti itu ya, dan tahun 2014 dan tahun 2019. Jadi hanya 2 tahun yang kita lihat. Oke, kita pilih oke, lalu kita kembalikan variabel tahun ke dalam field columns, dan kita lihat di sini datanya sudah mulai tereduksi dengan baik. Dan untuk profesinya tadi kita hanya milih 3, jadi kita pilih profesi ini dan pindahkan ke field filters. Lalu pada baris yang paling atas kita memilih profesi yang ingin kita gunakan. Dalam hal ini kita hanya milih physics, pharmacist, dan nurse midhouse ya. Jadi bidan ya. Jadi untuk nurse dan dentist kita hapus. Oke. Nah, kembalikan ke variabel profesi ke dalam field columns, dan data yang kita dapatkan seperti ini. Nah, untuk grand total ini kita tidak memerlukannya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita akan buang kolom atau baris yang tidak dibutuhkan. Dalam hal ini kolom yang tidak dibutuhkan adalah grand total. Kita remove, serta kolom yang tidak ingin kita gunakan adalah baris yang tidak digunakan adalah grand total ini ya. Ini kita hapus juga. Oke. Nah, terlihat sekarang ada beberapa data yang kosong. Salah satu teknik untuk mengisi masalah ini ya, untuk mengatasi masalah ini adalah kita lakukan deleting pada negara-negara yang memiliki nilai non-available atau NA pada masing-masing kolom profesi. Nah, caranya cukup mudah. Kita cukup lakukan sorting data dari yang terkecil sampai yang terbesar seperti ini. Lalu kita akan menghapus data yang kosong dari yang paling atas sampai yang bawah. Nah, dalam hal ini di dalam kolom bidan di sini sampai ke baris 27. Jadi kita akan hapus negara yang memiliki nilai yang kosong pada variabel bidan tahun 2014. Kita lakukan hiding di sini. Oke, sepertinya saya harus memilihnya secara spesifik tabelnya. Oke, kita lakukan filter, lalu kita hide yang kita select seperti ini. Ya, jadi lakukan hal ini juga secara berturut-turut untuk kolom-kolom profesi berikutnya. Nah, sekarang kita sudah berhasil menyelesaikan cleaning data dengan Excel, dan data ini sudah siap untuk dilakukan analisis lebih lanjut seperti itu ya. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian yang ingin membersihkan data kalian dengan mudah. Oke, see you in the next topic. Bye bye.